Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa kembali berjumpa melalui pembelajaran secara online ini. Sehat-sehat semua ya, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, minimal dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan materi tentang statistika untuk bagian ketiga, atau ini merupakan bagian terakhir untuk bab ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, nah ini bisa kalian baca. Nah, intinya adalah bahwa peserta didik diharapkan dapat menganalisis data berdasarkan distribusi data, sebaran data, yaitu tentang jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi sampai benar. Baiklah, langsung kita mulai saja. Ya, masih tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Kalau pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang ukuran pemusatan data, yaitu tentang min, median, modus. Nah, dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang ukuran penyebaran data. Ya, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada istilah jangkauan. Apa itu jangkauan? Ya, jangkauan satu data adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Selisih itu atau bedanya. Atau kalau dituliskan dalam bentuk rumus, jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Ya, berikutnya ada istilah kuartil. Kuartil sini itu adalah suatu ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Jadi datanya ini dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, di dalam hal ini ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah atau Q1. Kemudian ada kuartil kedua atau kuartil tengah atau median, Q2. Kemudian ada kuartil ketiga atau kuartil atas, itu sebagai Q3. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk diagram gambarnya seperti ini. Ya, yang pertama kalian tentukan dulu mediannya atau sebagai Q2-nya, tengah-tengahnya ini. Ini yang paling gampang. Tentukan tengah-tengahnya dulu. Q2-nya. Kemudian dari Q2 ke kiri sampai data yang pertama itu dicari tengahnya juga. Ini untuk Q1. Kuartil pertama. Atau data ini di bawah Q2. Sedangkan kalau arahnya ke kanan ini berarti data di atas Q2, dicari tengah-tengahnya juga akan menemukan Q3. Ini sebagai kuartil ketiga atau kuartil atas. Ya, selanjutnya ini ada jangkauan interkuartil atau disingkat QR. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Ya, kalau dituliskan rumusnya QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Di mana QR itu jangkauan interkuartil, Q3 kuartil atas, Q1 kuartil bawah. Kemudian ada juga simpangan kuartil atau disingkat QD. Simpangan kuartil adalah atau nama lainnya jangkauan semi interkuartil, itu adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Tuliskan rumusnya. Jadi QD itu sama dengan setengah QR atau QD sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Dimana QD itu simpangan kuartil, QR jangkauan interkuartil, Q3 kuartil atas, Q1 kuartil bawah. Ya, itulah tentang ukuran penyebaran data. Ya, untuk lebih jelasnya akan Ibu berikan beberapa contoh yang bisa kalian perhatikan di sini. Ya, ada nilai ulangan seorang siswa kelas 8 sebagai berikut. Ya, tentukan kuartil bawah, median, dan kuartil atas.
Yang B, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Ya, langsung aja kita jawab bersama. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Diurutkan dari yang paling kecil yaitu 50 nih. 50, kemudian 60-nya ada 60 ada 2, 60, 70-nya ada 3, 1, 2, 3. Berarti 70, 70, 70. Kemudian 80, 80-nya 1, kemudian 90-nya ada 2. Ya, diurutkan. Kemudian dari sini kita akan menemukan yang di tengah-tengahnya. Karena ini datanya ganjil, maka di tengahnya ada satu angka, yaitu 70. Berarti ini sebagai median atau Q2-nya. Kemudian dari Q2 ini ke kiri, kita cari yang tengahnya. Ini ada 2 angka. Kalau ada 2 angka berarti ditambahkan dibagi 2. Jadi Q1-nya ini 60. Kemudian untuk Q3-nya berarti datanya dari tengah ke kanan. Dicari yang tengahnya juga, ini 80 dan 90. Ditambahkan dibagi 2, ini hasilnya 85. Jadi udah ketemu bahwa kuartil bawah itu 60, median atau kuartil tengah atau Q2-nya 70, kuartil atas 85. Pertanyaan yang B, untuk menghitung jangkauan interkuartil atau QR, itu Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 85 dikurangi Q1 60, jadi hasilnya 25. Untuk menghitung simpangan kuartil atau QD, itu setengah dari Q3 dikurangi Q1, terus setengah dari 25 hasilnya 12,5. Jadi jangkauan interkuartilnya 25, simpangan kuartilnya 12,5. Ya, untuk penerapan statistikanya, Ibu berikan contoh-contoh soal latihan. Ya, ini ada data berat badan siswa kelas 8 sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut, kemudian tentukan jangkauannya. Ya, langsung aja dijawab. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, karena ini jumlah datanya banyak, kita kelompok-kelompokkan. Ya, kelompok yang pertama itu ukurannya 41 sampai 45 kilogram ya dalam kilo. Ya, ini kamu hitung satu-satu, yang ukurannya 41 sampai 45 ternyata ada 10. Ini 10 siswa, ini 10 anak. Yang ukurannya 46 sampai 50 ini ada 8. 51 sampai 55 ini ada 5. 56 sampai 60 ini ada 6. 61 sampai 65 ini ada 11. Jadi total semuanya frekuensinya adalah 40 atau jumlah semua siswa 40. Kemudian menghitung jangkauan, itu data terbesar dikurangi data terkecil. Yang terbesar ini 65, yang terkecil 41. Tinggal dikurangi. Hasilnya 24. Jadi jangkauannya adalah 24. Ya, mungkin untuk contoh berikutnya ini berupa soal cerita. Nilai rata-rata 8 siswa dalam satu kelompok adalah 85. Jika seorang siswa dimasukkan dalam kelompok tersebut, nilai rata-ratanya menjadi 83. Tentukan nilai siswa yang baru masuk dalam kelompok tersebut. Ya, ini langsung aja. Langkah pertama, tuliskan dulu rumus menghitung rata-rata mula-mula ya. Ini berarti X coret di atasnya ini, yaitu jumlah nilai per banyak siswa. Dari soal tadi diketahui bahwa rata-ratanya 85. Sama dengan jumlah nilai, belum ada jumlah nilainya, dibagi dengan 8. Nah, di sini kalian menghitung jumlah nilainya ini berapa. Nanti jumlah nilai mula-mula ini tinggal dikalikan. 85 kali 8 hasilnya 680. Selanjutnya, setelah satu siswa dimasukkan dalam kelompok tersebut, maka rata-ratanya menjadi 83. Nah, sekarang menghitung rata-rata setelah ditambah satu siswa. Rumusnya masih sama, X dicoret atasnya ini sama dengan jumlah nilai ditambah X karena ini ada satu nilai satu siswa yang masuk, ini nilainya di sini X-nya, per banyaknya siswa. Ya, rata-ratanya udah diketahui 83 sama dengan jumlah nilainya tadi 680 ditambah X dibagi banyaknya siswa yang semula 8 karena ditambahkan satu siswa menjadi plus 1. Nah, menghitung seperti ini dikalikan silang. Ini artinya per 1. Dikalikan silang berarti ini atas kali bawah. 680 ditambah X sama dengan yang ini kali sini. 83 kali yang ini hasilnya 9. Nah, untuk X nya berarti ini dikalikan hasilnya 747
Ini positif pindah ruas kanan menjadi negatif 680. Jadi hasilnya 67. Ini artinya nilai siswa yang baru masuk dalam kelompok tersebut adalah 67. Nah, berikan contoh yang lain berupa diagram. Diagram di samping menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Berapa banyak siswakah yang menyukai matematika? Ya, langsung aja kita bahas bersama. Pertama, banyaknya siswa seluruhnya adalah 72. Kemudian menghitung bagian matematika dari diagram tersebut, kita hitung dulu, ini belum ada bagiannya. Ya, untuk menghitung berapa bagian matematika, harus kalian ketahui dulu bahwa satu lingkaran utuh itu sudutnya 360 derajat. Maka menghitung matematikanya berarti 360 derajat dikurangi ini yang ada 120 ditambah 60 ditambah 30. Ya, ternyata ini hasilnya ketemu bahwa besar sudut matematika 150. Nah, untuk menghitung banyak siswa yang menyukai matematika, berarti 150 derajat ini dibagi dengan sudut satu lingkaran utuh 360 derajat kali 72 orang. Ya, ini diperkecil, disederhanakan supaya gampang menghitungnya. 15 dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3, hasilnya 12 kali 72. Nah, ini 72 ini bisa dibagi 12, hasilnya 6. Nah, tinggal mengalihkan, 5 kali 6 adalah 30. Jadi banyak siswa yang menyukai matematika adalah 30 orang. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dari beberapa contoh soal yang Ibu berikan. Ya, seperti biasa di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas ke-9. Ya, tentu saja tugas ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah Ibu jelaskan pada video ini ya. Hasilnya tolong nanti dikerjakan di buku tugas, kemudian diupload ke KI3 Pengetahuan atau bisa juga melalui Google Classroom. Ya, adapun tugasnya untuk soal nomor 1 ini sama, hanya beda datanya aja. Ya, tentunya kalau kalian membuka kembali videonya, kemudian kalian perhatikan contohnya, dan kalau bisa ditulis aja supaya gampang dibuka kembali, dicatat dulu, kemudian baru bisa mengerjakan tugas ini. Untuk soal yang kedua, ini juga hampir sama, tapi di sini hanya beda kegemaran dari 200 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Perhatikan diagram lingkarannya, sini berupa persen. Kalau persen berarti untuk satu lingkaran utuh ini 100%. Berarti untuk kiroah kamu hitung aja, jumlah semuanya harus 100%. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik dan benar. Kalaupun mungkin kurang paham, bisa diulang lagi, diputar ulang videonya, atau boleh bertanya, tanya jawab lewat WA atau kolom komentar dan sebagainya. Ya, karena bagian ini merupakan bagian terakhir pada bab ini, maka pembelajaran selanjutnya akan ada ulangan harian tentang statistika di CBT. Akhir kata, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.